Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Sepo Ramadona. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Talaga dan saya juga merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Nomor UKG saya 2015 0271 8651. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Negeri 1 Talaga dengan materi pembelajaran yaitu Surat Setoran Pajak, Pajak Penghasilan pasal 21. Berikut ini praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Masih segar ya pagi ini. Ya, walaupun sinar mentari sudah muncul agak tinggi, tapi tetap segar ya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan PM-nya untuk berdoa. Cukup ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai ucapkan salam. Bagaimana keadaan hari ini Anda semua? Alhamdulillah baik ya. Semuanya baik, semuanya sehat ya, dan semuanya mudah-mudahan mendapat rezeki yang banyak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik ya. Bapak mau mengecek dulu kebersihan kelas ya hari ini. Kita tahu masih ada sampah-sampah. Itu ada sampah. Silakan ya. Silakan cek dong. Baik ya. Kalau kalian sudah bersih ya, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran semua. Ya, untuk sekretaris Bapak tanya siapa yang tidak hadir hari ini? Iya, bagus ya. Kalau misalkan kita hadir hari ini ya. Ya. Bapak sudah mengecek kehadirannya ya. Selanjutnya di sini ya, Bapak mempunyai atau motivasi untuk Anda ya, supaya Anda semangat belajar ya untuk mengejar cita-cita Anda ya, mudah-mudahan terpenuhi ya. Ini kata motivasinya yaitu berlatih dulu berenang ke tepian ya. Nah, kita bersakit-sakit dahulu, baru kemudian kita bersenang-senang. Karena hidup ini penuh dengan proses ya. Kalau misalkan Anda ingin hasil yang baik, otomatis Anda ikuti prosesnya dengan baik. Kita akan belajar tentang SSP pasal 21 ya. Oke. Sebelum melangkah ke sana ya, masih ingatkah pembelajaran yang telah lalu pernah kita belajar? Masih. Apa saja? Pengertian PPH pasal 21. Iya, siapa lagi? Asumsi pasal PPH pasal 21. Terus Tadi PPH 21. iya, PPH pasal 21. Untuk pengertian PPH pasal 21, siapa yang masih ingat? Iya, silakan. PPH 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi. Dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain terima dan dalam bentuk apapun yang sesuai dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukannya. Ya,
betul ya. Itu jawabannya tentang pengertian dari PPH pasal 21. Beri aplaus untuk teman kita yang telah menjawab. Bagus sekali ya jawabannya. Terus yang selanjutnya untuk yang subjek pajak. Oke, Rika, silakan. Untuk subjek pajak PPh pasal 21 yang pertama ada penghasilan bagi pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Dan yang kedua ada penghasilan bagi penerima pensiun secara teratur dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa. Dan yang ketiga ada penghasilan bagi korban PHK atau pensiun yang diterima secara sekaligus dapat berupa uang pesangon, tunjangan atau jaminan tua, uang manfaat pensiun serta pembayaran lain subsidian. Betul ya. Ada tambahan lagi nggak? Oke, iya silakan untuk menambahkan. Penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dapat berupa upah satuan, upah golongan upah harian, upah mingguan, serta upah bulanan. Penghasilan bagi bukan pegawai dapat berupa honorarium, upah komisi, dan imbalan serupa. Imbalan kepada peserta kegiatan dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang representasi, atau penghargaan sejenis dengan nama dalam bentuk lain. Iya betul ya. Untuk jawaban Rika sama deh. Iya, ya betul sekali. Kasih plusnya. Ya. Sekarang tujuan pembelajarannya adalah yang pertama adalah setelah nanti Anda mengamati video, ya diharapkan Anda bisa menelaah surat setelah pajak PPh pasal 21 dengan baik dan benar. Yang pertama, yang kedua, ya menganalisis surat setelah pajak PPh pasal 21 dengan baik dan benar. Terus yang selanjutnya, mengumpulkan surat setelah pajak sebagai bukti pemotongan pajak dengan baik dan benar. Terus selanjutnya mengumpulkan informasi ya cara pengisian surat setelah pajak PPh pasal 21 dengan baik dan benar nanti melalui diskusi nanti ya. Kita diskusikan dengan kelompok-kelompoknya. Terus yang selanjutnya menentukan tata cara pengisiannya ya. SSP pasal 21. Terus yang selanjutnya telah menentukan surat setelah pajak PPh pasal 21 dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Nah, yang selanjutnya ya kita akan dalam pembelajaran ini menerapkan model pembelajaran berbasis masalah ya, di mana nanti akan menggali materi pembelajaran kali ini dengan melalui diskusi. Ya, untuk penilaiannya yang pertama sikap ya, sikap Anda selama berdiskusi ya. Terus yang kedua ya penilaian pengetahuan melalui nanti pretest, terus post test ya, apakah ada kenaikan nilai. Terus yang selanjutnya adalah keterampilan ya, keterampilan di mana Anda nanti mempresentasikan semua hasil ya dari diskusi Anda dengan kelompok Anda. Nah itu ya yang Bapak sampaikan. Oke, selanjutnya ya untuk mengukur ya pemahaman Anda atau pemahaman Anda tentang materi kali ini dapat akan dites dulu ya untuk mengukur sejauh mana pemahaman Anda tentang materi yang akan kita bahas. Itu silakan ya lihat linknya sudah Bapak kasih linknya di grup WhatsApp kelas ya. Silakan Anda buka linknya, terus Anda kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit saja ya untuk melakukan tes. Silakan.
kembali handphonenya. Nah, ingin tahu hasilnya berapa ya? Kurang dari 70? Oke. Kurang dari 60? Oke, kurang dari 50? Oh iya. Ya, gak jadi masalah ya. Nilainya kecil, gak jadi masalah ya. Nanti kita perbaiki setelah kita melalui proses pembelajaran. Mudah-mudahan ya, kita masuk ke pembelajaran ya. Dimana ya di sini Anda mengamati nanti video pembelajaran yang akan Bapak sajikan ya. Selanjutnya ya nanti ada stimulus untuk Anda setelah Anda mengamati video pembelajaran, maka apa saja yang Anda dapatkan, dan selanjutnya Anda bertanya ke Bapak ya, terus selanjutnya Bapak menjawab ya. Silakan ya Anda untuk menyaksikan video pembelajaran ini. Silakan ada yang mau ditanyakan untuk tentang apa-apa saja yang Anda dapatkan dari materi video tersebut. Silakan. Iya. Surat SPP standar itu apa? Surat setoran pajak standar. Ada yang mau menjawabnya? Ayo. Oke, Rika. Surat SPP standar itu surat yang digunakan oleh wajib pajak dan berfungsi untuk melakukan pembayaran oleh pajak yang berutang ke kantor penerimaan pembayaran dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran dan isi yang telah ditetapkan. Iya, itu. Kasih tepuk tangan. Terima kasih, Devia. Terima kasih, Rika. Ya. Oke, apa lagi? Siapa yang mau tanya? Iya, sob, kira. Surat SSP khusus itu apa? Surat SSP khusus. Siapa yang mau? Oke, silakan. Surat SSP khusus dalam pembayaran atau penyetoran pajak kantor penerima pembayaran yang dicetak oleh kantor penerima pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang telah ditetapkan dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dalam administrasi perpajakan. Oh iya, itu betul sekali ya. Tepuk tangan. Terima kasih, terima kasih. Najwa ya. Terima kasih yang telah bertanya dan menjawab pertanyaan Anda. Selanjutnya ya akan Bapak kasih handoutnya untuk kalian ya, untuk bahan nanti diskusi Anda ya. Oke, ini handoutnya. Informasi tentang surat setoran pajak pasal 21 ya. Silakan bentuk kelompoknya 1, 2, 3, 4 dan 5.
3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke ya. Oke, selanjutnya Bapak kasih AKPD sebagai bahan diskusi untuk Anda. Oke. Berdiskusi dengan teman kelompoknya, ya, gali informasi ya, tentang setoran pajak PPh pasal 21. Silakan. Jadi surat setoran pajak bisa disikat menjadi SSP. SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara melalui pembayaran seperti kantor pos, badan bank usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Ada kesulitan tentang materi pembelajarannya kelompok 1? Oke, silakan Anda gali informasinya ya di internet ataupun di handout. Ya, silakan sebanyak-banyaknya ya. Nanti setelah itu Anda isi soal yang ada di LKPD. Silakan ya. Sudah? Nah, oke. Kalau misalkan sudah, silakan ya kita presentasi ya hasil daripada diskusi tersebut. Silakan ya. Untuk dimulai dari kelompok 1 dulu, silakan maju ke depan untuk presentasi. Nanti diikuti kelompok 2 dan seterusnya sampai ke akhir. Silakan. Badan usaha milik negara, bank badan usaha milik daerah, dan lainnya yang wajib pajak diharuskan terlebih dahulu membuat SSP atau surat setoran pajak dan membawa surat setoran pajak atau kantor pos sebelum membayar pajak. Surat setoran pajak sangat penting keberadaannya karena berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak.
nomor 0 semua, dan untuk kolom 1 digit keempat itu diisi dengan 0 juga. Nah, yang membedakannya itu di kolom kelima, 3 digit itu diisi dengan nomor kode KTP domisili pembayaran pajak, dan yang dan untuk kolom terakhir 3 digit itu diisi juga dengan 0. Begitupun untuk nomor orang pribadi diisi dengan untuk kolom 2 digit pertama yaitu diisi dengan nomor 04, dan untuk kolom 3 digit ketiga itu diisi dengan 0 semua, dan untuk kolom 3 digit ketiga diisi dengan 0 semua juga, dan untuk kolom keempat 1 digit itu diisi dengan 0, dan yang kolom 3 digit kelima itu diisi juga dengan nomor kode KTP domisili pembayaran pajak, dan untuk kolom terakhir juga diisi dengan nomor 0 semua. Oke, untuk nama WP diisi dengan nama wajib pajak, dan alamat diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau SKT. Tapi catatan bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Dan untuk yang sudah memiliki NPWP, nama dan alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan kartu tanda penduduk atau KTP dan atau identitas lainnya yang sah. Oke, lanjut. Untuk kode akun pajak dan kode jenis setoran, kode akun pajak diisi dengan kode akun pajak dan harus sesuai dengan jenis pajak yang akan dibayar atau disetor. Untuk kolom kode jenis setoran harus diisi dengan kode jenis setoran dan harus sesuai juga dengan jenis pajak yang akan dibayar atau disetor. Lanjut, untuk kolom pembayaran diisi dengan uraian dalam kelompok jenis setoran yang berkenaan dengan kode MAP dan kode jenis setoran. Untuk kolom masa pajak diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang akan dibayar atau disetor. Untuk tahun pajak diisi tahun terutangnya pajak. Kemudian untuk nomor ketetapan diisi dengan nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak atau SKPKB, SKPKDT atau surat tagihan pajak SPT. Tetapi hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar atau disetor berdasarkan SPP. Untuk jumlah pembayarannya diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah. Untuk kolom ini diisi dengan tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh kantor penerima pembayaran, mau ke bank resepsi atau devisa resepsi atau PT Pos Indonesia. Lanjut. Untuk kolom wajib pajak atau penyetor diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan dan nama jelas wajib pajak atau penyetor serta stempel usaha. Untuk kolom ruang validasi kantor penerimaan pembayaran itu diisi dengan nomor transaksi pembayaran pajak NTPP dan atau nomor transaksi bank atau NTB atau nomor transaksi pos NTP. Hanya oleh kantor penerima pembayaran yang telah mengadakan kerjasama modul penerimaan negara atau MPN dengan Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Telah menyajikan hasil diskusinya kelompok 2. Silakan kelompok 3 untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kami. Tata cara menunda pembayaran atas ketetapan pajak. 1. Wajib pajak yang menunjukkan suatu permohonan, transferan atau penundaan pembayaran pajak harus dapat
dapat memberikan sebuah keuntungan atau keuntungan. Contohnya seperti sertifikat tanah, garansi bank, penangguhan utang oleh pihak ketiga, surat atau dokumen bukti kepemilikan barang bergerak atau sertifikat deposito. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok. Silakan kelompok 4 untuk menyajikan hasil, mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan. Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok bina silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yaitu dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Permohonan untuk 1 surat tagihan pajak SPT. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Nah ya, setelah selesai Anda mempresentasikan hasilnya ya, tolong pihak kelompoknya ya untuk menyimpulkan dari hasil diskusi pihak kelompok. Silakan untuk menyimpulkan ya, hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 simpulkan, kelompok 1 berdiri menyimpulkan. Kesimpulannya, jadi setoran pajak adalah bukti penyetoran pajak. Wajib pajak terlebih dahulu membuat SSP dan membawa SSP tersebut ke bank atau kantor pos sebelum membayar pajak. Ya, itu kesimpulan daripada kelompok 1. Kasih bos untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 lagi. Jadi hasil kesimpulan dari petunjuk pengisian surat setoran pajak yaitu untuk pengisian setoran pajak diperlukan data-data yang dibutuhkan untuk mengisi form yang ada di SSP. Untuk data yang diperlukan diantaranya identitas yang sah seperti nama, alamat, dan nomor NPWP. Ya, itu ya. Sebenarnya silakan kita kasih close untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan simpulkan. Kesimpulan penundaan setoran pajak ditujukan bagi wajib pajak yang mengalami likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban tepat waktu. Tepuk tangan untuk kita. Oh, nah, hasilnya ya setelah diskusi terus akan disimpulkan ya tentunya KPP-nya sudah diperbaiki ya sesuai dengan informasi yang Anda dapatkan ya. Nah, silakan Anda kumpulkan KPP-nya ya, silakan dikumpulkan ke pemakan. Ya, terima kasih.
melanjutkan pembelajaran hari ini ya. Silakan ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Silakan untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, SSP atau surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain serta saudara melalui tempat pembayaran seperti kantor pos, badan usaha milik negara, bank badan usaha milik daerah, dan lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, wajib pajak diharuskan terlebih dahulu untuk membuat SSP dan membawa SSP tersebut ke bank atau ke kantor pos sebelum membayar pajak. Yang ketiga, surat setoran pajak sangat penting keberadaannya karena berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak. Dan yang terakhir, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, maka Dirjen Pajak akan menerbitkan surat tagihan pajak. Iya, kasih tepuk tangan. Terima kasih. Itu ya, betul sekali bahwa surat setoran pajak adalah bukti pembayaran bagi wajib pajak. Wajib pajak untuk menyetor pajak itu harus membuat atau mengisi surat setoran pajak, dan apabila wajib pajak tidak menyetorkan pajaknya maka akan diberlakukan sanksi, baik itu sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Oke, itulah kesimpulan pelajaran kali ini ya. Terima kasih bagi Anda semua ya. Setelah itu ya kita mengadakan proses yang tadi pretest, nilainya lumayan baik. Ya, sekarang silakan Anda lakukan prosesnya. Silakan buka WhatsApp grupnya karena linknya sudah dikasih ke Anda semuanya. Ya, tadi ada 2 link itu untuk proses dan untuk pretest dan proses. Akan buka, kasih waktu 5 menit untuk menentukan prosesnya. Ada peningkatan tidak dengan yang tadi pretest ya untuk proses kali ini? Oke. Untuk yang dapat nilai 60 ada ya. Untuk yang 70 oke, ada 1, ada 2, 3 ya. Untuk yang 80 oke. Untuk yang 90 oke. Terima kasih, ada peningkatan berarti. Untuk yang 100 ya, oke. Berarti ada peningkatan ya yang sangat signifikan sekali dengan nilai tertinggi adalah 90 dan nilai terendah 10. Ya, terima kasih ya. Ada semua ya, tepuk tangan untuk Anda semua. Oke, selanjutnya adalah ya, Bapak mengingatkan untuk pembelajaran yang akan datang ya. Silakan Anda baca-baca dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran ya. Materi pembelajarannya yang akan kita bahas untuk pertemuan yang akan datang adalah PPh badan ya, dimana kalau sekarang adalah PPh pasal 21 dengan setoran
surat pajak. Nah, untuk pimpinan angkatan adalah PPh pasal 21 untuk badan ya. Oke, mungkin itu ya untuk pembelajaran berikutnya. Selanjutnya ya Bapak kasih apresiasi untuk Anda semua ya telah mengikuti pembelajaran dengan baik ya, mengikuti pembelajaran dengan tertib ya. Anda juga mempresentasikan hasil diskusinya juga baik ya, bagus ya, semuanya baik, semuanya tidak terkecuali. Oke, mungkin ya itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan ya. Tepuk tangan kalian semua. Terima kasih untuk mengakhiri ya pembelajaran kali ini. Silakan ayahnya untuk memimpin doanya supaya kita selamat ya sampai jumpa.